Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang unit 7 yang berjudul perkembangan afektif. Next. Adapun kelompok 3, anggota dari kelompok 3 yaitu Rian Muhammad sebagai pemateri 1, Rianti Safa Akila sebagai pemateri 2, dan Rizka Aulia Yuliani sebagai pemateri 3, dan saya sendiri Nuraini Apriani sebagai moderator. Untuk materi 1 tentang perkembangan emosi akan dijelaskan oleh Rian Muhammad. Untuk itu Rian Muhammad dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi, yaitu yang pertama pengertian emosi. Pengertian emosi adalah perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya, disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut sebagai warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, ataupun kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan tersebut disebut sebagai emosi. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik antara lain. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit, yaitu meningkat bila terpersona. Yang kedua, peredaran darah, bertambah cepat bila marah. Yang ketiga, denyut jantung, bertambah cepat bila terkejut. Yang keempat, pernapasan, bernapas panjang bila kecewa. Yang kelima, pupil mata akan membesar bila marah. Yang keenam, liur akan kering, mengering kalau takut akan tegang. Yang selanjutnya ada bulu roma akan berdiri atau takut. Lalu pencernaan akan mencret kalau tegang. Yang selanjutnya ada otot akan tegang dan bergetar apabila kita takut. Dan yang terakhir komposisi darah akan berubah kalau emosi. Next. Lalu yang kedua ada karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi, terutama karena anak, berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru, sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Namun, tidak semua remaja akan mengalami badai dan tekanan, tetapi sebagian besar mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah yang pertama, cinta kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaan terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rian. Untuk materi kedua yaitu tentang perkembangan emosi yang akan dijelaskan oleh Rianti. Untuk Rianti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan emosi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan upaya untuk pengembangan emosi remaja. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Faktor kematangan dan faktor belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Dengan berfungsinya sistem endokrin, kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku
Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah, dan lain sebagainya. Di antara rangsangan yang menghambat atau mengganggu pencerna. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar ekspresi dari getah lambung adalah ketakutan yang kronis, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan, dan kekhawatiran-kekhawatiran. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan atau kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi tersebut. Jika tidak dihilangkan, maka faktor-faktor yang menyebabkan munculnya emosi tersebut dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan bicara. Ketegangan emosional yang cukup lama dapat menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. Lalu yang kedua ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambahnya usia anak-anak. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat permunculannya. Lalu yang ketiga ada upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung sulit diterka-terka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana, lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan mulai aktivitas baru. Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkan kepada guru bimbingan konseling untuk menanganinya secara khusus. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, para guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah pada hal-hal yang positif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rianti atas penjelasannya. Untuk materi terakhir, yaitu tentang perkembangan nilai, moral, dan sikap yang akan disampaikan oleh Rizka. Untuk Rizka, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa. Dan yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Berani membela kebenaran dan keadilan, juga sebagainya. Lalu moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan, kelakuan akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya, dalam pengamalan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Lalu sikap. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud.
Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja adalah satu, menciptakan komunikasi. Hendaknya ada upaya untuk mengikutsertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Lalu yang kedua yaitu menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menjelaskan materi dengan baik. Untuk menyimpulkan keseluruhan materi yang telah disampaikan, izinkan saya menyimpulkan materinya. Kesimpulannya yaitu, perkembangan afektif adalah perkembangan psikologi yang berkaitan dengan ekspresi emosi cinta ataupun rasa takut. Ekspresi seseorang dalam merespons sesuatu akan menunjukkan suatu sikap. Dorongan emosional anak menyertai perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika perkembangan afektif itu menguat, maka akan muncul perasaan yang lebih luas. Hal ini berperan penting dalam proses hubungan sosial anak dengan lingkungannya. Oleh karena itu, sebagai ibu atau orang tua, kita wajib mendorong dan memastikan tahapan penting perkembangan afektif anak dapat terbentuk secara positif sejak dini. Baik. Berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.